yang banyak kita dapati adalah nun yang bertasdid. Maka para jemaah sekalian, menurut hukum tajwidnya, kalau kita itu mendapati dalam Quran nun yang bertasdid, maka dibaca dengan berdengung. Jangan dilewati saja, tapi hendaknya berdengung. Umpamanya para jemaah sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ya, berdengung. Tidak boleh saya baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Itu tidak ada dengungnya. Harus qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Para jemaah sekalian, sekarang kita pindah kepada surat Al-Falaq. Di mana kalau kita melihat dalam surat Al-Falaq ini, hukum tajwid yang banyak kita dapati namanya qalqalah. Apa itu qalqalah para jemaah sekalian? Ialah ada beberapa huruf dalam Quran, kalau dibaca sukun maka seperti ada ekornya. Ya, seperti ini, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu ada ekornya sedikit. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Begitu berarti. Wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sekarang saya mengajak jemaah, mari kita mengikuti bacaannya dengan baik. Kalau berdengung, berdengung. Kalau tidak berdengung, jangan didengungkan. Dan kalau qalqalah, mari kita baca dengan qalqalah. Kita ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, para jemaah sekalian, mari kita dengarkan terjemahannya. Di mana para jemaah sekalian, surah Al-Falaq ini bersaudara dengan Qul a'udzu birabbin nas, surat An-Nas. Dan kedua-duanya itu para jemaah sekalian disebut al-mu'awwidzat, al-mu'awwidzatani, dua surah permohonan perlindungan kepada Allah. Ada ulama para jemaah sekalian mengatakan dua surah ini, andai kata kita pahami maknanya, ini lebih penting daripada makanan dan minuman para jemaah sekalian.
Kita ini sangat perlu kepada makanan minuman, tapi menurut ulama itu kedua surah ini lebih penting dari makan dan minum, Pak. Karena kandungannya yang begitu bagus, memohon kepada Allah supaya kita dilindungi dari segala macam bahaya para jemaah sekalian. Kemudian para jemaah sekalian, ini Al-Falaq menurut para ulama kita itu memberikan satu perasaan optimis dan harapan para jemaah sekalian. Kenapa dikatakan ini Al-Falaq memberi harapan? Karena Al-Falaq ini para jemaah sekalian adalah terbelah. Umpamanya ini malam yang gelap para jemaah sekalian, tiba-tiba datang cahaya subuh, maka cahaya subuh ini membelah kegelapan malam itu. Itu namanya Al-Falaq. Begitu juga dikatakan bahwa langit yang mendung, seakan-akan langit yang mendung ini terbelah dengan turunnya hujan. Gunung yang keras, dia terbelah sehingga keluar mata air. Ibu-ibu yang mengandung, rahimnya seakan-akan terbelah sehingga keluar anak. Orang di penjara dalam keadaan kesulitan, lalu dia keluar. Ini namanya semuanya terbelah para jemaah sekalian. Maka subuh begitu juga. Tadinya begitu gelap ini langit, kemudian dia terbelah dengan munculnya subuh. Jadi katanya ini menunjukkan bahwa surah ini memberikan harapan bahwa sesudah gelap terbitlah terang para jemaah sekalian. Dengan demikian para jemaah sekalian, ini memberi anjuran kepada kita semua kaum muslimin, bagaimanapun kesulitan, kesukaran dan beratnya masalah yang kita hadapi, jangan sekali-kali putus asa para jemaah sekalian. Malahan hendaknya kita ini selalu mempunyai harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadang-kadang lama para jemaah sekalian. Coba lihat umpamanya Nabi Yusuf dalam penjara 1 tahun, 2 tahun, hampir 9 tahun dalam penjara, Pak, baru keluar. Nabi Nuh 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun berdoa, nanti 950 tahun atau 900 tahun baru terima doanya. Jadi ini menunjukkan hendaknya kita itu selalu mempunyai harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita dengarkan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbil falaqi, kepada Allah yang mengatur subuh. Bagaimana kekuasaan Allah para jemaah sekalian sehingga subuh ini selalu berulang setiap hari. Bagaimana kekuasaan Allah para jemaah sekalian, di mana Allah itu menjadikan bumi ini berputar, ya, berputar pada porosnya, dan sekali dia berputar itu 24 jam. Jadi yang menghadap ke matahari itulah siang, yang di sini sore, yang di sini pagi. Berputar lagi, yang tadinya pagi jadi siang, yang tadinya siang jadi sore, yang tadinya sore jadi malam. Berputar lagi. Ya begitulah kekuasaan Allah. Bagaimana kekuasaan Allah dengan bumi yang begini besar bisa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu terbit subuh. Maka kepada Allah yang mengatur subuh ini kita memohon perlindungan. Dan para jemaah sekalian, ini ada yang menarik di sini. Karena yang menyuruh kita berlindung Allah sendiri. Dan Allah menyuruh kita berlindung kepada dirinya, kepada Allah. Dari apa? Min syarri ma khalaqa, dari bahaya atau kejadian kejahatan apa-apa yang dia ciptakan. Jadi ada ulama mengatakan luar biasa pentingnya ini
surat Al-Falaq dan surat An-Nas para jemaah sekalian. Maka perlu kita sadari, resapi supaya kita manfaatkan baik-baik kedua surah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan ditinggalkan Pak, kedua surah ini. Malahan ya dalam prakteknya digabung dengan Qul Huwallahu Ahad. Setiap kita mau tidur disunatkan kita baca ketiga surah ini sebagai permohonan perlindungan. Sebagaimana para jemaah sekalian yang biasa saya sampaikan, bahwa kalau kita mau tidur, kita disunatkan berwudu, kemudian kita duduk bersila menghadap ke kiblat, lalu kita menengadahkan kedua tangan kita para jemaah sekalian. Baru ditiup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baru para jemaah sekalian, disapu kepala tak, disapu muka tak, disapu tubuh tak sampai di kaki tak. Kemudian kita ulang 3 kali para jemaah sekalian. Karena pentingnya ini kita memohon perlindungan kepada Allah karena kita mau tidur. Tidur itu kita seakan-akan hilang kita punya kesadaran. Kalau ada pencuri atau ada pembunuh, selesai. Ada binatang berbisa, bagaimana? Siapa yang jaga kita kalau bukan Allah?